Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat Indonesia. Selamat datang di kelas 11 SMA. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, serta bahagia. Dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ingat pesan ibu ya. Di materi pertama untuk kelas 11 hari ini, kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Silahkan kalian simak video pembelajaran ini dengan baik dan seksama, dan silahkan kalian catat materi yang penting. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembelajaran itu, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi dasar. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peta konsep pembelajaran. Nah, yang keempat, setelah mengetahui kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta konsep, barulah kita mempelajari materi pembelajarannya. Oke, selanjutnya yang pertama ada kompetensi dasar pembelajaran. Adapun kompetensi dasar pembelajaran hari ini 3.1 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silakan kalian pahami kompetensi dasar ini terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita akan beralih ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ini secara umum, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu yang pertama, mengonstruksi informasi berupa pertanyaan dan tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan dan tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Sudah paham ya mengenai tujuan pembelajaran teks prosedur ini? Selanjutnya ada peta konsep pembelajaran dengan materi menyusun prosedur. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yakni mengonstruksi informasi dalam teks prosedur yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan sesuatu kegiatan. Setelah kalian memahami peta konsep pembelajaran, kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Materi yang pertama yakni A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang pertama akan kita pelajari yakni menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Namun, sebelum mempelajari pernyataan umum ini, kita akan mengetahui apa itu teks prosedur, apa saja struktur teks prosedur, apa saja ciri-ciri teks prosedur, dan yang terakhir, apa saja macam-macam teks prosedur. Apa kalian semua masih ingat apa itu teks prosedur? Kita akan pelajari bersama.
Teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang menyajikan informasi yang disebut sebagai teks prosedur. Istilah populer dari prosedur adalah trik atau kiat. Nah, prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur sangat penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks prosedur, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Kalaulah petunjuk tersebut berkaitan dengan suatu barang, penggunaannya akan menjadi efektif, tidak membahayakan diri atau orang lain, dan tidak mudah rusak. Sementara itu, jika terkait dengan pembuatan makanan, makanan tersebut akan menjadi lebih enak. Selanjutnya, apa saja struktur teks negosiasi? Nah, di sini ada struktur teks prosedur yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, tahapan, dan penegasan ulang. Tahapan sendiri dibagi menjadi 3, yakni cara menggunakan alat, membuat sesuatu. Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, cara melakoni kebiasaan hidup. Nah, kita bahas yang pertama, yakni pernyataan umum itu sendiri berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Dalam contoh teks prosedur yang berjudul Trik Membaca Peluang dan Menulis Lamaran Pekerjaan, pernyataan umum berisi pengantar tentang kondisi peluang kerja yang terbuka lebar. Bagian tersebut merupakan dorongan yang mengarah pada pentingnya membaca dan memanfaatkan peluang kerja. Selanjutnya adalah tahapan, yakni tahap-tahap kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Namun, dalam contoh di atas, penyusunan subjudul tidak mengikuti pola kronologis, tetapi berdasarkan hal yang paling penting ke hal yang paling kurang penting. Nah, di sini dalam tahapan ada cara menggunakan alat atau membuat sesuatu. Di sini teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, atau perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara manual. Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Di sini yang dimaksud yaitu teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, dan cara berolahraga bagi penderita sakit jantung. Selanjutnya, yang ketiga pada tahapan, cara melakoni kebiasaan hidup. Teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara-cara menikmati hidup, dan cara melepaskan kebosanan. Ya, selanjutnya yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya, bukan merupakan kesimpulan. Bahkan dalam contoh sebelumnya, penutup seperlunya saja, yaitu terdiri atas 2 kalimat. Sementara itu, kalimat penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagaimana untuk struktur teks negosiasi? Apakah kalian semua bisa memahaminya? Oke, good. Jika sudah memahami
struktur teks negosiasi, kita akan lanjut ke materi berikutnya atau ke pembahasan berikutnya, yakni ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur tersebut, yang pertama ada menggunakan pola kalimat perintah atau imperative sentence. Yang selanjutnya B, menggunakan kata kerja aktif. C, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang terakhir, yang D, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Next, ada macam-macam teks prosedur. Yang A, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. B, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. C, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Selanjutnya, materi yang kedua, yakni merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ada apa saja pada materi kita kali ini? Apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: nah, yang pertama, kalian harus memilih buku yang paling disukai atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca, hindari gangguan-gangguan di sekitarmu. Dan yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca, karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Selanjutnya, yang kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Yang keenam, simpulkanlah apapun yang 12 kelas 11, SMA, MA, SMK, MAK baru didapatkan setelah membaca satu bab. Yang ketujuh, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan. Nah, tahapan seperti itu sering disebut sebagai prosedur. Oke, bagaimana semuanya untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian semua dapat memahaminya dengan mudah? Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti kelas saya dengan baik. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan. See you on the next video.